Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi kita di VIP, Victory in Prayer. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Biarlah penyertaan-Mu terus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sebentar akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bahas, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada bawa Alkitab, silakan buka Alkitab, atau handphone, silakan dibuka handphonenya. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan, judul perikopnya adalah hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah hal berdoa. Kadangkala Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa itu seperti ritual wajib. Bangun tidur, atau sebelum bangun tidur kita doa, mau makan kita berdoa, mau tidur juga kita berdoa. Itu menjadi hal ritual dan jadi hal yang formalitas bagi kita. Namun di sini Tuhan mengajarkan bahwa doa bukan hanya formalitas. Karena Yesus sendiri setiap hari menyempatkan waktu untuk berdoa. Sekelas Yesus yang notabene anak Allah, yaitu Allah sendiri menyempatkan diri untuk berdoa, berkomunikasi dengan Bapa di surga. Apalagi kita manusia. Manusia itu, kita sebagai manusia harus bisa mencontoh Tuhan Yesus. Jadi doa itu bukan hafalan semata Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa itu adalah bentuk hubungan kita, bentuk hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Seperti salah satu muridnya mengatakan bahwa dia bilang, Tuhan ajarlah kami berdoa. Di ayat 1 tadi dikatakan bahwa salah satu muridnya mengatakan bahwa Tuhan ajarlah kami berdoa. Mereka nggak minta untuk diajarin khotbah. Mereka nggak minta untuk diajarin bagaimana membuat mujizat. Tapi mereka minta, ajarlah kami berdoa. Karena apa? Karena para muridnya tahu bahwa kekuatan Yesus
ada di dalam doa. Kekuatan Yesus ada di dalam hubungan dia dengan Bapa di surga. Jadi bagi kita, doa adalah suatu hubungan. Seperti kita berhubungan dengan Bapa kita secara fisik. Bapa kita kadang ketemu ayah kita bukan hanya untuk ya minta duit dong, bukan hanya itu. Ayah, kadang kita juga pengen curhat sama ayah kita. Demikian juga pada Allah Bapa di surga. Allah Bapa tidak meminta untuk kita formal, tapi yang diminta oleh Allah Bapa adalah hubungan yang akrab antara kita dengan Dia. Seperti ayah kita. Kalau misalnya kita capek, ya aduh capek nih. Saya capek ya. Sama juga sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bilang, Tuhan, hari ini saya capek. Bisa mengeluh seperti itu. Karena Dia adalah Bapa kita. Kalau kita senang hari ini, Tuhan, terima kasih atas hari ini. Jadi, doa itu merupakan seperti ngobrol dengan Allah Bapa. Doa bukan surat permohonan resmi. Seringkali kita banyak meminta. Kadangkala juga kita berdoa, nggak tahu apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan. Tuhan mau doa yang keluar dari mulut kita adalah ketulusan doa yang tulus. Karena Tuhan mengajarkan kita seperti di ayat, kita lihat di ayat 3, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajarkan kita untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Karena Tuhan sendiri memperhatikan hal-hal yang kecil, bukan hal yang besar. Dia peduli dengan hal-hal yang kecil. Seperti makan sehari-hari aja dia pikirin. Dia ajarkan dalam doa makan sehari-hari. Ya. Dia peduli sama tugas kita. Dia peduli dengan kerjaan kita. Dia peduli dengan pacar kita, ya, keluarga kita, bahkan hal-hal yang kadang kita nggak pikirkan, hal-hal receh yang kita nggak pikirkan, Tuhan peduli. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tunggu masalah besar baru kita berdoa. Doa itu bukan tombol SOS yang begitu ada masalah kita tekan. Tapi doa itu adalah komunikasi rutin dari kita kepada Allah Bapa. Kalau kita lagi jalan, kita bisa berdoa, Tuhan lindungi kita, lindungilah aku. Kalau lagi stres misalnya, Tuhan tolong tenangkan pikiranku, Tuhan. Kadang Tuhan itu tidak merubah situasi yang kita hadapi. Tapi Tuhan merubah sikap hati kita. Tuhan merubah karakter kita. Baru Dia merubah kondisi atau masalah yang ada yang kita hadapi. Dan ampunilah di ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi berubah kita
dirubah karakternya, kita dirubah sikapnya, baru kondisi akan mengikuti. Seperti kita kalau lagi takut, kita berdoa, tiba-tiba rasa hati kita, setelah kita berdoa, rasa hati kita tenang, damai. Itulah yang dirubah. Kondisi sekitar kita kan nggak berubah, tapi kondisi hati kita yang berubah, kondisi diri kita yang berubah, sikap hati kita yang berubah. Sehingga begitu sikap hati kita berubah, kita melihat masalah juga akan berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat lagi bahwa doa bukanlah sinyal darurat, bukan sinyal SOS yang kita tembakkan pada saat kita ada masalah. Tapi doa adalah sinyal harian yang kita pancarkan selalu, yang kita broadcast selalu, setiap hari. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita, Dia adakan setiap hari waktu untuk berdoa, waktu untuk berhubungan dengan Bapa di surga. Demikian kita juga harus menyediakan waktu kita untuk hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lupa, gembala kita beberapa waktu yang lalu berkhotbah. Yang pertama harus diperhatikan adalah keluarga. Ya. Kita perhatikan keluarga, kita harmoniskan hubungan kita dengan Bapa, dengan Ibu, dengan saudara-saudara sekeluarga. Itu akan mengubah sikap kita juga untuk kita berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Karena Allah Bapa begitu baik, begitu memperhatikan kita sampai hal terkecil. Demikian pula keluarga kita juga. Mereka selalu berusaha untuk memperhatikan kita untuk hal-hal yang kecil. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa berdoa, karena doa adalah nafas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mau mendengarkan setiap doa kami. Sekecil apapun itu Tuhan. Ajarlah kami supaya doa bukan cuma rutinitas bagi kami, tapi jadi acara kami untuk hidup dekat denganmu Tuhan. Setiap hari, setiap saat, selalu dekat denganmu. Apapun kondisinya Tuhan, kami siap untuk Engkau rubah sikap hati kami, Engkau rubah karakter kami, sehingga kami lebih bijak dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.